pagi yang indah ini, mari kita buka bersama-sama dari 2 Samuel pasal yang kelima. Kita mulai dari ayat yang ke-17. Firman Tuhan akan mengajarkan kita tentang arti daripada terobosan. Seringkali kita berdoa untuk sebuah terobosan, seringkali kita berdoa minta sama Tuhan tentang sebuah terobosan di dalam kehidupan kita, dalam permasalahan pergumulan hidup. Tetapi seringkali kita salah mengerti di dalam pemikiran kita. Mungkin ada dua hal yang terjadi, yaitu ketika kita minta terobosan, kita justru minta Tuhan membawa kita ke jalan yang berbeda, kita nggak berhadapan sama masalahnya, atau kita tanpa kita sadari, kita juga minta masalahnya dihilangkan sama Tuhan. Ya. Padahal sebenarnya arti daripada terobosan berarti kan kita menerobos yang ada di depan kita gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Dan ketika kita berdoa berhadapan dengan masalah, ini yang biasanya Tuhan mau dan Tuhan selalu mau untuk kita lakukan, yaitu kita mengalami terobosan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita, sudah pasti Dia selalu minta supaya kita berdiam diri, kita percaya menerima semua yang Dia sudah siapkan dan sediakan bagi kita. Kemudian kita melihat sendiri dengan iman kita bahwa pekerjaan Tuhan dan karya Tuhan yang begitu besar akan terjadi di depan mata kita. Itu yang terjadi dengan banyak sekali kisah-kisah di dalam Alkitab. Ya, 2 Samuel 5 ayat 17 mengatakan begini, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Jadi waktu Daud diketahui dia sudah diurapi gitu ya atas raja atas Israel, dia langsung diserang. Dan ini merupakan pernyataan juga kepada kita semuanya yang merupakan anak-anak Tuhan. Ketika iblis tahu kita menjadi anak Tuhan, sudah pasti kita mulai akan diserang dengan semua yang dia bisa lakukan. Ada 4 hal yang dia lakukan setiap hari dan dia tidak punya tanggal merah, Bapak Ibu. Yaitu dia akan mematahkan semangat, dia akan senantiasa mencobai kita, dia menuduh dan dia membohongi. Itu setiap hari. Ya, mematahkan semangat, mencobai, menuduh, kemudian membohongi. Itu setiap hari, nggak ada stopnya tuh, dia lakukan itu setiap hari. Ya. Kemudian dikatakan di ayat 18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, itu adalah sebuah gambaran bagaimana musuh itu ketika memencar itu berarti mengepung kita, mengepung Raja Daud. Dan ini yang menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Di ayat 19 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Setiap kali ada masalah, bertanyalah kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, minta sebuah konseling dari Roh Kudus sebagai konselor agung kita, ya, minta hikmat Tuhan bukan hikmat manusia. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Kalau maju berarti saya akan menerobos mereka nih bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya, Tuhan bilang, ayo maju. Majunya sama Tuhan pastinya. Ya, ayat 20 dengan jelas mengatakan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim. Perhatikan kalimat ini. Di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Baal itu adalah dewanya orang Filistin. Perasim itu artinya terobosan atau menerobos, Bapak Ibu. Jadi terjadi kemenangan justru di tempat di mana Baal atau dewa daripada orang Filistin itu ditempatkan ketika mereka sedang bertempur. Jadi Baal Perasim adalah tempat di mana terjadi kemenangan atas semua ilah-ilah kehidupan. Nah, sebelum kita melihat sebuah manifestasi jawaban daripada doa yang kita naikkan kepada Tuhan, sebelum kita melihat yang namanya sebuah pemulihan, kesembuhan dan lain sebagainya, pastikan kita berubah dulu. Ya, kitanya berubah dulu. Alami terobosan dulu di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita akan lihat perkara besar yang Tuhan akan lakukan. Ya, waktu saya sakit,
didiagnosa kanker, Bapak Ibu pasti sudah dengar kesaksiannya, dan divonis mati 3 bulan. Waktu setelah selesai mujizat terjadi dan saya kemudian akhirnya disembuhkan total sama Tuhan, ketika banyak orang datang kepada saya mengatakan, wah Pak, Bapak dapat mujizat kesembuhan. Saya bilang bukan. Mujizat yang saya dapat adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Karena kesembuhan itu Tuhan tinggal balikin telapak tangan, kesembuhan bisa terjadi. Dalam hitungan detik terjadi kesembuhan. Tetapi yang namanya perubahan karakter itu memerlukan respon daripada kita. Jadi pastikan selama terjadi sebuah pergumulan hidup, terjadi sebuah proses dalam kehidupan, pastikan saya mengalami terobosan dalam hidup saya. Di dalam kehidupan rohani saya, di dalam kehidupan pengiringan saya sama Tuhan, di dalam kehidupan pelayanan saya, di dalam kehidupan karakter saya dengan Tuhan. IPDI Jombang. Dan coba kita lihat Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Ya. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Yakobus tentang sebuah pergumulan hidup. Dan ini adalah sebuah persepsi atau paradigma yang luar biasa yang dia mau kita belajar ketika kita berhadapan sama masalah. Dan biasanya masalah itu datangnya suka tiba-tiba. Itu sebabnya ada kata-kata seperti ini. Saudara-saudaraku, Yakobus 1 ayat 2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya count it all joy. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau saya bisa tambahkan, tersenyumlah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, kata pencobaan di sini lebih tepatnya dalam bahasa Inggrisnya disebutnya trials atau ujian. Ujian. Ya, ujian. Jadi gini, jatuh itu artinya adalah peripipto, bahasa aslinya peripipto. Peripipto itu artinya adalah tiba-tiba kita masuk ke dalam sebuah lubang ya yang ada cahayanya. Wow. Tiba-tiba kita masuk ke dalam sebuah lubang yang ada cahayanya. Kemudian kata pencobaan atau trials atau ujian ya itu adalah kata yang artinya adalah peirasmos. Peirasmos itu artinya adalah kesempatan mengalami Tuhan. Kesempatan mengalami Tuhan sebenarnya artinya. Jadi Yakobus mengatakan begini, kalau ada masalah, kalau saya rangkumkan ya, kalau tiba-tiba ada sebuah masalah, ada sebuah pergumulan hidup, ada sebuah proses yang terjadi dalam hidup kita, tersenyumlah, berbahagialah, karena kita sedang masuk ke dalam sebuah lubang sebenarnya, yang ada cahayanya, berarti ada Tuhan di situ, dan itu kesempatan justru kita ngalami Tuhan. Saya sekian lama pelayanan, waktu sakit, di situ justru pendengaran rohani saya makin dikuatkan oleh Tuhan. Sama seperti di kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan kepada imam besar di bait Allah. Justru di dalam pengalaman padang gurun, justru di dalam pengalaman yang tidak enak, justru pendengaran rohani kita dilatih dan justru Tuhan banyak bicara di situ. Kita bisa banyak mendengar suara Tuhan di situ. Karena memang di situ adalah tempat di mana kita hanya berharap kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan bahwa kita membutuhkan pertolongan. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan atau kesempatan yang luar biasa ketika ada pergumulan hidup karena kita akan mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan yang betul-betul nyata. Dan selagi kita lagi berjalan menerobos masalah kita bersama dengan Tuhan, pastikan ambil jurnal, lihat, observasi, dan catat semua perjalanan-perjalanan itu, karena di ujung daripada itu semuanya akan banyak kesaksian yang keluar dari hidup kita. Kita akan melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa, itu kesempatan yang sangat-sangat hebat dalam hidup kita. Kesempatan mutiara kalau saya bisa katakan. Kenapa? Karena gini, seekor kerang gitu ya, mendapatkan pasir, dan pasir itu diubah sama dia menjadi mutiara. Seringkali ketika kita mendapatkan pasir dalam hidup kita,
kita mengubah pasir itu jadi kepahitan, kita mengubah pasir jadi lumut, kita mengubah pasir menjadi lumpur bahkan di dalam hidup kita. Karena kita pahit sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama manusia, bahkan kita kecewa sama diri sendiri. Kita menyalahkan diri sendiri, kita menyalahkan Tuhan. Justru di dalam kesempatan-kesempatan seperti pergumulan hidup, proses yang terjadi itu, anggaplah sebagai itu adalah sebuah kesempatan mutiara, di mana sesuatu yang tidak enak terjadi sama hidup kita, kita ubah, dan kita respon sama panggilan Tuhan, kita ubah itu menjadi sebuah mutiara yang luar biasa. Menimbulkan sebuah karakter yang tahan uji, menimbulkan sebuah karakter yang betul-betul kokoh dan iman kita makin diteguhkan sama Tuhan. Karena itu kesempatan. Ya, itu adalah kesempatan. Matius 7 ayat 14, ya Matius 7 ayat 14, ini adalah sebuah gambaran di mana manusia itu nggak suka yang namanya proses. Manusia tuh nggak suka yang namanya sebuah kesempatan mengalami Tuhan sebenarnya. Ya, dikatakan begini, Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu, dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya, ya, sedikit orang yang mendapatinya. Jadi gini, jalan yang sempit, ya, biasanya itu ada, kalau di Jakarta itu kita sebutnya kan jalan tikus gitu ya. Ya, misalnya kita mau motong jalan atau kita mau supaya jaraknya bisa mungkin lebih cepat gitu ya. Kita biasanya motong jalan gitu. Nah, di jalan yang sempit, itu seringkali yang terjadi adalah kita suka gemes sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngebut. Nggak bisa ngebut. Di jalan yang sempit itu kita harus betul-betul melatih kesabaran. Kalau kita ngebut-ngebut, ada ayam lewat bisa mati ayamnya. Ya, terus kalau di Indonesia ini, apalagi kalau di kota Jakarta, itu biasanya jalan-jalan yang sempit rame lah sama orang, karena pemukiman padat biasanya kan begitu. Jadi betul-betul melatih kesabaran. Itu seperti main video game di depan tuh. Orang seliweran di sana-sini, orang lagi jualan lah, anak kecil berlari lah, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul harus latih kesabaran. Nah itu banyak orang nggak suka. Banyak orang lebih memilih jalan tol. Karena di jalan tol itu bebas sebebas-bebasnya, sepertinya begitu gitu ya. Saya, ini mertua saya hadir di sini. Saya kalau pergi ke Bandung, di Gang Sukatinggal itu, kalau saya masukin mobil mau masuk ke dalam rumah mertua saya itu gangnya cuman muat satu mobil. Di situ harus melatih kesabaran, pelan-pelan gitu masuknya ya. Terus kemudian harus pelan-pelan berhati-hati gitu ya. Di jalan yang sempit kita dilatih bukan sekedar kesabaran, tapi kita jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Itu makanya Tuhan mengatakan bahwa ikut Tuhan masuk ke dalam sebuah jalan kehidupan itu seolah-olah memang seperti jalan yang sempit. Nggak enak, melatih kesabaran, melatih untuk kita hati-hati. Justru kecelakaan yang paling banyak terjadi di dalam jalan tol, karena orang ngebut sana sini. Hampir sedikit kecelakaan terjadi di dalam sebuah gang yang sempit, gitu loh, atau sebuah tempat atau jalan yang sempit. Karena orang berhati-hati justru di situ. Ya. Dan kemudian seringkali orang yang masuk ke dalam gang yang sempit atau jalan yang sempit seringkali dibenturkan dengan melihat sebuah jalanan yang besar di sampingnya atau di depannya, dan segera seperti ada sebuah sebuah dorongan di dalam hatinya, aduh, andekan saya ada di dalam jalan itu, dibanding-bandingkan gitu loh dengan jalan yang besar. Andekan saya ada di jalan itu, andekan saya ada di tempat itu, saya bisa ngebut dan lain sebagainya. Akhirnya kita banding-bandingin diri sama orang yang kehidupannya seolah-olah kok kayaknya mudah-mudah saja gitu ya. Nah itu adalah tipu muslihat iblis yang dilakukan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan jalan yang sempit sedikit orang yang mendapatinya. Karena banyak orang nggak mau. Ya, jadi di dalam sebuah pergumulan hidup, di dalam sebuah proses, justru kita dilatih kesabaran, kita dilatih untuk makin hati-hati dalam hidup ini, kita dilatih untuk tidak banding-bandingkan hidup dengan orang lain, bahkan kita mengerti bahwa ketika saya ada di dalam jalan ini kesempatan saya ngalami Tuhan, kesempatan saya diubahkan sama Tuhan. Yohanes 20 ayat 29 dengan sangat jelas mengatakan, kata Yesus kepadanya ini waktu Thomas ragu-ragu bahwa Yesus sudah bangkit, dikatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia itu bahasa aslinya adalah sebenarnya blessed atau diberkatilah engkau ketika engkau tidak melihat namun engkau percaya. Dari sejak kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata, kita tidak akan pernah lihat Tuhan secara fisik,
ya, yang kita lihat di depan mata kita adalah masalah. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, ketika engkau menaruh pengharapan dan engkau percaya kepada aku yang engkau tidak bisa lihat secara fisik, engkau adalah orang-orang yang sedang diberkati Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang sedang mengalami sebuah terobosan justru dalam hidupmu. Engkau melatih imanmu, engkau sedang mengokohkan imanmu. Itu maksudnya. Ya, ketika itu terjadi Bapak Ibu, pertama-tama pastinya paradigma kita mulai diubahkan Tuhan. Kita akan melihat kebesaran Tuhan, ya, kita akan melihat kebesaran Tuhan, walaupun Tuhannya sendiri kita nggak lihat secara fisik, kita mulai melihat kebesaran Tuhan karena mulai perlahan-lahan kebesaran dan karya-karya Tuhan mulai dinyatakan dalam hidup kita, dan kita mulai dirubah paradigma kita. Ya, Alkitab mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Hanya seperti singa, dia bukan singa. Menyerupai singa untuk apa? Menakut-nakuti kita, mencari mangsa yang dapat ditelan. Berarti ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Semua yang hadir di Zoom pada pagi hari ini, semua yang menonton di YouTube pada pagi hari ini. Gak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Karena apa? Kita kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang terjadi. Coba lihat Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Kalau sekarang kita mengalami iblis yang menyerupai singa di dalam alam roh kita, ya. Kalau ini adalah kisah betul-betul di mana Simson menghadapi singa secara fisik, gitu ya. Hakim-Hakim 14 ayat 5 mengatakan, lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Perhatikan kalimat itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia. Ketika roh Tuhan ada bersama dengan kita, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita menerima roh Tuhan, kita tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita sebuah paradigma persepsi yang berbeda. Kita mulai melihat masalah kita bukan masalah lagi. Dan yang terjadi adalah begini, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Masalah yang ada di depannya, singa yang ada di depannya, itu di dalam pikirannya seperti anak kambing. Sebelum singa itu dicabik-cabik, dia sudah melihat singa itu seperti anak kambing. Jadi itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kita melihat masalah apapun yang ada di depan kita, pastikan kita melihat kebesaran Tuhan. Dan itu sebabnya 12 pengintai yang kembali dan memberikan laporan, 12-12-nya melihat perkara yang sama di tanah perjanjian. Yang 10 kembali dan mereka katakan, mereka bangsa yang besar, mereka bangsa raksasa, tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tetapi ada 2 orang pengintai yang kembali dan mereka katakan, betul mereka bangsa yang besar, betul mereka raksasa, tetapi Tuhan saya lebih besar. Tuhan saya lebih besar. Itu sebabnya nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Nafbi, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama daripada 10 pengintai yang dihukum Tuhan tidak bisa masuk tanah perjanjian. Bahkan mereka mati. Dan nama-nama itu kita biasanya tidak tahu dan tidak pernah baca mungkin. Padahal itu nama-nama yang juga ada di Alkitab, didokumentasikan di Alkitab, khususnya di Bilangan 13. Tetapi nama-nama itu tidak menjadi pahlawan iman karena mereka adalah orang-orang yang justru tidak percaya sama kebesaran Tuhan. Tetapi ada 2 nama yang sampai hari ini kita masih mendokumentasikan nama itu dan kita masih memberikan kepada keturunan kita, yaitu Joshua dan Kaleb. Karena 2 orang ini kembali dengan mengatakan betul mereka bangsa yang besar, tetapi Tuhan saya lebih besar. Ini adalah terobosan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Bukan sekedar hanya berdoa, Tuhan minta terobosan, bukan. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, tetapi pastikan selagi kita minta terobosan sama Tuhan, dan kita akan menerobos masalah itu dengan Tuhan bersama-sama pastinya, kita diubahkan terlebih dahulu. Ya, ingat, iblis selalu, karena memang yang kita lihat adalah masalah, karena memang yang kita lihat adalah sesuatu yang tidak enak di depan kita, dia menggunakan kenyataan-kenyataan itu untuk merusak iman kita. Dia menggunakan kenyataan-kenyataan itu untuk mengganggu dan menghancurkan dan mematahkan semangat kita. Itu sebabnya ketika Yusuf dimasukkan ke dalam lubang dan kakak-kakaknya menjual dia, bagaimana supaya mereka mau memastikan ayahnya
tidak tahu ayahnya, tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Jadi mereka melakukan sebuah konspirasi bahwa Yusuf ini diterkam sama binatang buas. Jubahnya dilumuri dengan darah hewan dan diberikan kepada Yakub ayahnya. Itu sebabnya Kejadian 37 ayat 33 mengatakan ketika Yakub memeriksa jubah itu, jubahnya Yusuf yang telah dilumuri oleh darah hewan, ia berkata, "Ini jubah anakku." Perhatikan kalimat-kalimat ini. Dia percaya sama sebuah kenyataan yang ternyata itu merupakan sebuah kebohongan dan selalu memang iblis membohongi kita. Binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam. Dia tidak tahu bahwa Yusuf sedang mengalami sebuah proses yang luar biasa dan cikal bakal dia nantinya akan menjadi orang terpenting nomor 2 di Mesir. Yang akan menyelamatkan bangsa Mesir, bangsa Israel, dan bangsa-bangsa yang lain. Iblis selalu akan merusak iman kita, berusaha merusak iman kita dengan kenyataan yang ada di depan kita. Itu sebabnya ketika saya sakit, keluar sebuah pewahyuan di dalam roh saya, dan saya mulai katakan kepada diri saya katakan kepada istri saya mulai katakan kepada di dalam doa-doa saya bilang, Tuhan, kenyataan kanker yang saya hadapi di depan saya, itu harus tunduk sama kebenaran firman Tuhan. Harus tunduk sama kebenaran. Itu sebabnya keluar setiap hari doa-doa seperti begitu. Walaupun besoknya tambah parah, saya terus teriak dan nyatakan, Tuhan, kebenaran dan semua kenyataan-kenyataan ini harus tunduk sama kebenaran. Jadi apapun yang ada di depan kita, apapun kenyataan yang kita lihat di depan kita, pastikan bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada segala-galanya. Ingat bahwa ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, bahkan Tuhan selalu mendengar doa kita. Seringkali kita mungkin berpikir bahwa, oh Tuhan, Engkau tidak dengar doa saya. Oh Tuhan, Engkau mengabaikan saya. Padahal Tuhan selalu dengar doa kita dan Tuhan selalu menyiapkan sebuah jawaban. Daniel 10 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Daniel 10 ayat yang ke-12. Ini adalah jawaban, manifestasi jawaban doa yang terlihat. Ya, ingat, Tuhan selalu jawab doa, tetapi manifestasi daripada jawaban doa itu yang terlihat sama mata kita misalnya gitu ya, yang kita mulai bisa rasakan tiba-tiba, itu biasanya datangnya berkala. Tuhan selalu jawab, ya, tidak, atau tunggu. Itu selalu Tuhan jawab. Dan kapan Tuhan jawabnya? Coba kita lihat ayat ini, Daniel 10 ayat 12. Ini waktunya kira-kira kurun waktunya 3 minggu Bapak Ibu. Sampai terjadi manifestasi ini. Ya, Daniel 10 ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Didengarkan perkataanmu itu didengarkan doamu sejak hari pertama. Sejak kita berdoa, sejak hari pertama, kita sudah didengar sama Tuhan. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Aku datang oleh karena doamu. Aku datang kepada kehidupan kita. Tuhan datang kepada kehidupan kita karena doa kita. Dan kapan didengarnya? Sejak hari pertama. Sejak hari pertama. Dia selalu mendengarkan doa kita. Walaupun mungkin kita nggak bisa rasa. Itu sebabnya saya selalu katakan, yuk kita jangan menilai hadirat Tuhan pakai perasaan, pakai emosi. Nggak bisa. Sesekali perasaan dan emosi kita tersentuh, kita bisa nangis. Ya, tetapi Tuhan itu selalu hadir, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus menilai hadirat Tuhan itu dengan iman setiap hari. Tuhan hadir, nggak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita, gitu loh. Dan selagi kita menunggu, 2 hal ini yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Sama seperti Daniel, mendapat pengertian. Lagi menunggu tuh mendapat pengertian jadinya. Iya ya Tuhan, saya belajar sabar ya Tuhan. Selagi nunggu jawaban doa ini, saya akan isi masa ini dengan ucapan syukur. Karena saya melihat banyak iman-iman yang bergelimpangan, yang jatuh, yang iman-iman yang akhirnya kandas di tengah jalan Tuhan. Karena selagi doa dan menunggu jawabannya, banyak orang tidak mengucap syukur. Isi masa itu dengan ucapan syukur. Itu sebabnya di hari pertama betul saya bilang, Tuhan aku membutuhkan kesembuhan. Tapi besoknya saya tidak berdoa lagi minta kesembuhan. Karena saya tahu kesembuhan sudah diberikan dan disediakan bagi saya di kayu salib. Jadi hari-hari besoknya saya mengatakan apa? Tuhan terima kasih. Bahwa kesembuhan sudah aku terima. Kesembuhan sudah aku terima. Walaupun saya melihat hal-hal yang makin buruk, hal-hal yang tidak enak, saya melihat dan saya belajar, saya melihat Tuhan, aku melihat kebesaran Tuhan. Aku mengucap syukur hari ini Tuhan. Walaupun kondisiku nggak baik, walaupun apa yang aku lihat di depan mataku nggak baik Tuhan. Tapi aku mengucap syukur
bahwa karya Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan sudah aku terima dalam nama Yesus. Itu adalah pengertian, itu adalah sebuah pengertian, dan apalagi yang terjadi, merendahkan dirimu, tidak menggunakan akal budi manusia, tidak menggunakan hikmat manusia, tapi bersandar kepada hikmat Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Saya akan tutup dengan Kisah Rasul 12 ayat 6, dimulai dari ayat yang ke-6. Ini adalah sebuah kisah yang luar biasa yang terjadi sama Petrus, di mana Petrus ini baru tahu bahwa temannya dipenggal kepalanya, namanya Yakobus, murid Yesus, oleh Raja Herodes. Dan karena massa begitu suka melihat yang terjadi pada saat itu, Herodes memenjarakan Petrus, dan besok direncanakan dia akan dipertemukan dengan massa yang begitu banyak, dan ada kemungkinan besar pun Petrus akan dipenggal, akan dihukum mati, menjadi martir gitu ya. Dan bisa bayangkan pada malam itu ketika Herodes memberikan sebuah pernyataan yang mengerikan itu, Petrus dipenjara. Ya, dimulai dari ayat yang ke-6 dikatakan, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Ya, tidur di antara dua prajurit, dikawal sama dua prajurit di dalam sel ini, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi ada prajurit di dalam sel, ada prajurit di luar sel. Tiba-tiba, ya, penulis Kisah Rasul adalah Lukas. Lukas adalah seorang dokter, dan dia kalau menulis cukup detail. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan dekat Petrus, dan perhatikan kalimat ini. Dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Cahaya bersinar dalam ruangan itu. Berarti seperti biasanya, kalau misalnya malaikat datang dengan cahaya bersinar, manusia ketakutan. Manusia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi, dan biasanya selalu malaikat harus memperkenalkan dirinya, malaikat kemudian harus memberikan pesan kepada manusia. Karena cahaya yang bersinar dan lain sebagainya. Perhatikan apa yang terjadi dengan Petrus. Karena waktu malaikat datang dengan cahaya bersinar, Petrus tidak bangun, alias Petrus tertidur nyenyak. Bukan tidur biasa-biasa saja Bapak Ibu, tidurnya nyenyak. Kalau tidur biasa-biasa saja, dengar suara sedikit atau ada cahaya sedikit bisa bangun gitu ya. Maka dikatakan di Alkitab dikatakan begini. Malaikat itu ya menepuk Petrus untuk membangunkannya. Bayangin, malaikatnya yang harus menepuk Petrus, padahal cahaya bersinar dalam tempat itu. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Bangun, bangun. Di akhir daripada kisah ini, malaikat ini membawa Petrus keluar dari penjara, menerobos pengawalan, dan dibebaskan. Sebelum Petrus mengalami sebuah terobosan dan dia dikeluarkan oleh Tuhan lewat pengawalan malaikatnya, Petrus sudah mengalami terobosan dalam hidupnya. Kenapa? Karena pada malam hari itu, dia tertidur nyenyak. Itu adalah gambaran orang yang mengerti bahwa dia sudah menerima damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita adalah buah roh. Letaknya di dalam roh manusia. Semua yang letaknya di dalam roh tidak bisa dicuri sama iblis. Temannya damai sejahtera itu adalah ketenangan. Ketenangan itu letaknya di dalam jiwa. Ketenangan bisa terusik. Ketenangan bisa dicuri. Temannya sukacita yang ada di dalam jiwa atau di dalam emosi manusia atau di dalam perasaan manusia, itu yang namanya kebahagiaan atau kesenangan. Itu pun juga bisa terusik. Semua yang ada di dalam emosi, ketenangan, ya, di dalam perasaan, ketenangan, kebahagiaan, kesenangan bisa terusik. Apakah Petrus tenang? Apakah Petrus senang pada hari itu? Pastinya tidak. Terusik itu semuanya. Tetapi kenapa dia bisa tidur nyenyak? Karena ada damai sejahtera dan sukacita yang letaknya di dalam roh. Nggak bisa diusik, nggak bisa dicuri sama iblis. Itu sebabnya Yesus mengatakan begini, selain Roh Kudus yang diberikan, di Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, aku meninggalkan damai sejahtera untukmu. Damai yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Damai yang aku berikan adalah damai selagi ada badai. Damai yang dunia berikan adalah damai setelah badainya selesai. Beda. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan gelisah ya. Jangan takut, jangan gentar ya hatimu ketika engkau berhadapan sama masalah. Karena damai sejahtera sudah aku siapkan bagimu. Itu sebabnya Petrus bisa tidur nyenyak. Itu sebabnya dia mengalami terobosan. Kemudian saya akan tutup dengan
ayat yang ke-8, Kisah Rasul 12 ayat 8 sampai 10 mengatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikat pinggangmu, kenakan sepatumu, kemudian dia katakan kenakan jubahmu gitu ya, dan ikutlah aku. Dia katakan kepada Petrus, ayo pakai bajumu, pakai sepatumu, dan sekarang ikut aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi, sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Dia terkaget-kaget. Kok bisa ada malaikat Tuhan di samping saya dan membawa saya keluar? Perhatikan ayat yang ke-10. Setelah mereka melalui, perhatikan kata melalui, tempat kawal pertama. Ya, melalui itu bahasa aslinya adalah dierkomai. Dierkomai itu adalah going through, coming through, menerobos, itu artinya. Ya. Setelah mereka menerobos tempat kawal pertama. Tempat kawal pertama itu adalah yang dikawal di dalam sel. Dan tempat kawal kedua, pengawalan yang di luar sel. Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Mereka melalui pengawalan pertama, mereka menerobos melalui pengawalan kedua. Berarti para pengawal itu pada malam hari itu mereka dibutakan. Mereka tidak melihat Petrus. Mereka tidak melihat apa yang terjadi di depan mereka. Saya akan tutup dengan pernyataan kebenaran ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang kita tidak bisa lihat secara fisik, tetapi kita percaya kepada kebesarannya. Perhatikan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, Alkitab katakan di Yohanes tadi. Kalau kita tidak bisa lihat dan kita tetap percaya, namun kita percaya, kita adalah orang-orang yang diberkati. Yang terjadi apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan yang kita nggak bisa lihat secara fisik, justru Tuhan akan membutakan masalah kita supaya masalah kita tidak bisa lihat kita. Dengan kata lain, kita dibawa menerobos masalah, menerobos sebuah penyakit, dan lain sebagainya. Yang di ujung daripada itu semuanya, kita bisa dengan bangga katakan, Tuhan, terima kasih. Di dalam perjalanan ini, bukan sekedar mujizat yang terjadi, tetapi sebelumnya dan yang paling penting yang terjadi adalah, aku diubahkan Tuhan. Aku mengalami terobosan di dalam Tuhan. Dan itu adalah arti daripada berkat yang sebenarnya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa, oh berkat ini karena saya dapat ini dari Tuhan. Bukan. Berkat yang paling indah adalah, saya diubahkan Tuhan. Saya mengalami terobosan dulu dalam hidup saya. Dan setelah itu baru saya melihat perkara-perkara besar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami percaya Tuhan, apapun pergumulan hidup di dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami betul-betul Tuhan memiliki sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Kesempatan mutiara Tuhan. Karena kami memiliki kesempatan di mana kami melihat Tuhan, mengalami Tuhan justru dalam hidup kami. Dan justru Tuhan di dalam jalan yang sempit ini, jalan yang tidak enak ini ya Tuhan, kami belajar sabar, kami belajar hati-hati, kami belajar untuk tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Karena kami sedang mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa. Ajari kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa di hari pertama kami berdoa, Tuhan sudah mendengarkan kami. Justru kami mau belajar mengerti, kami mau belajar rendah hati ya Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan, bahwa nanti ketika kami melihat jawaban itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami yang diubahkan Tuhan, karena kami mendapatkan sebuah pengertian daripada Tuhan. Apa arti kehidupan ini? Apa arti berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Dan kami percaya Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan yang kami nggak bisa lihat secara fisik Tuhan, justru Tuhan sanggup dan mampu membutakan masalah kami, sehingga kami bisa berjalan menerobos apapun yang ada di depan kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada ujungnya, dan pada akhirnya kami bisa nyatakan itu semuanya karena Tuhan. Karena kebesaran Tuhan. Engkau lebih besar daripada apapun yang kami hadapi pada saat ini. Dan hamba-Mu berdoa, siapapun yang membutuhkan kesembuhan, kesembuhan sudah terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan sudah terjadi dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama yang sangat indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin.